tinggal di dalam kasih Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Dan firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Yesus berkata bahwa dia mengasihi kita karena dia sudah memperoleh kasih dari Bapa. Jadi Bapa mengasihi Yesus, lalu Yesus mengasihi kita. Dan Yesus juga berkata bahwa aku ini di dalam kehidupanku di atas muka bumi ini, aku selalu tinggal di dalam kasih Bapa. Nah saudara, apa sih artinya tinggal itu? Ya, tinggal artinya istirahat, diam. Tinggal artinya menjadikan kasih menjadi rumah, tempat kita bernaung, tempat kita berlindung, tempat kita beristirahat. Jadi kalau katanya tinggallah di dalam kasihku, artinya kita istirahat di dalam kasih Tuhan. Kita berdiam di dalam kasih Tuhan. Kita menjadikan kasih Tuhan menjadi rumah. Nah, sama seperti saudara tinggal di rumah saudara. Ya, saudara menjadikan rumah menjadi tempat tinggal saudara. Kenapa? Karena dalam kehidupan ini kita pasti banyak tantangan dalam kehidupan kita. Ya, kalau hujan, kalau kita tinggal di dalam rumah kita aman. Ya, apa yang terjadi di luar sana, saudaraku, ya, kita aman dari segala sesuatu yang terjadi di luar sana. Nah, demikianlah kita dalam kehidupan kita kalau kita tinggal di dalam kasih Tuhan. Versi The Message dikatakan, I have loved you the way my Father has loved me. Make yourself at home in my love. Nah, jadi itu benar saudara. Make yourselves at home. Jadikanlah kasih itu menjadi rumahmu. If you keep my commands, you will remain intimately at home in my love. That's what I have done, keep my Father's commands and made myself at home in His love. Jadi dalam perjalanan kehidupannya, Yesus menjadikan kasih Bapa itu sebagai tempat perlindungan. Nah saudara, apa yang saudara jadikan tempat perlindungan dalam kehidupan saudara? Orang tua saudara? Sahabat saudara? Atau apa yang menjadi saudara jadikan sebagai tempat perlindungan dalam kehidupan saudara? Apa yang saudara jadikan tempat perlindungan? Atau saudara nggak punya tempat perlindungan sama sekali? Nah, saudara, tempat perlindungan yang paling aman, yang paling stabil, yang paling nyaman itu adalah kalau kita menjadikan kasih Tuhan itu. Ya, nanti kita akan bahas sama-sama. Menjadi tempat perlindungan kita, menjadi rumah kita. Nah, ada dua jenis kasih yang kita kenal dalam kehidupan kita. Yang pertama itu kasih manusia, dan yang kedua kasih Allah. Kasih manusia adalah kasih yang pertama kali kita kenal dalam hidup kita. Karena begitu kita lahir, saudaraku, maka orang tua kita ya adalah orang yang pertama menyatakan kasihnya kepada kita. Dan kita bertumbuh di dalam kasih dari orang tua kita atau siapapun yang ada bersama-sama dengan kita. Ya, jadi pertama-tama kita mengenal kasih manusia. Kasih jenis ini adalah kasih yang bersyarat. Lalu apa katanya? Bisa gagal. Apa lagi? Tidak tetap. Apa lagi? Bergantung situasi dan kondisi. Apa lagi? Bergantung pihak pemberi dan penerima. Pihak penerima harus berusaha untuk dikasihi. Atau pihak pemberi kasihnya kadang-kadang bisa mengasihi kita, kadang-kadang bisa enggak. Kalau dia merasa enggak enak, dia enggak mengasihi. Itulah kasih manusia. Kasih yang bersyarat. Kasih yang dipraktekkan setelah manusia jatuh dalam dosa. Saudara, itulah kasih yang pertama kali kita kenal dalam hidup kita.
Sehingga kadang-kadang kita agak sulit kalau kita berbicara tentang kasih Allah. Karena kasih manusia itu adalah kasih yang diusahakan, diterima oleh seseorang berdasarkan usaha kita. Kita selalu berusaha menyenangkan seseorang dengan berbagai macam cara. Kenapa? Karena manusia paling dia takutin dalam hidup ini adalah ditolak. Akibat kasih yang bersyarat akan menimbulkan ketakutan. Aku hari ini udah menyenangkan hati orang tuaku enggak ya? Kalau aku enggak menyenangkan hati orang tuaku, jangan-jangan orang tuaku enggak mengasihiku lagi. Jangan-jangan papa mamaku menolak aku, jangan-jangan aku dimarahin. Nah, itu adalah kasih yang bersyarat menimbulkan ketakutan. Kalau saudara lihat kisah anak yang hilang, sebelum pulang dia udah berpikir di dalam hatinya, bapakku itu baik ya katanya. Pembantu-pembantunya aja makannya cukup, hidupnya mewah. Lalu dia pikir begini, aku udah gak layak jadi anak papa. Jadi biarkanlah aku minta sama papaku jadi orang upahannya pun jadi. Karena orang upahannya, pembantu-pembantunya pun mendapatkan kehidupan yang layak. Biarlah aku minta kepada papaku supaya aku boleh diterima seperti itu. Nah, itulah pikiran kita dalam hidup ini. Apalagi kalau kita udah saudaraku berbuat salah, berbuat dosa. Kerap kali saudaraku, anak-anak muda rela berbohong supaya tetap dikasihi. Kita rela mengatakan yang tidak sebenarnya. Kenapa? Kita takut apa? Takut ditolak. Saudara nggak berani berdoa, saudara nggak berani memuji Tuhan, saudara berusaha memperbaiki diri saudara dulu, lalu saudara baru berani kepada Tuhan. Kenapa? Ya karena saudara punya pengalaman. Pengalaman pertama tentang kasih itu begitu membekas, makanya banyak orang saudaraku nggak bisa bertumbuh dalam hidupnya. Kenapa? Kalau saudara kita nggak mengerti kasih, kita nggak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Bantet pertumbuhan kita saudara. Karena kita berpikir kasih Tuhan juga bersyarat. Nah, kasih manusia itu saudaraku harus kerja. Harus lakukan sesuatu supaya bisa diterima. Itulah kasih manusia. Gak boleh gagal. Kalau saudara gagal, kasih juga bisa gagal. Saudara tahu bahwa hampir 100% orang-orang yang dipenjara itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan kasih dalam hidupnya. Bisa bayangin gak? Hampir 100% orang yang dipenjara itu tidak mendapatkan kasih dalam hidupnya. Orang yang tidak mendapatkan kasih dalam hidupnya akan menjadi liar, saudara. Ya, karena kebutuhan terbesar manusia apa? Kasih. Jangankan gitu loh saudara ya, jangankan manusia, binatang aja saudara. Coba ya, saudara misalnya punya 2 anjing misalnya, kami kebetulan punya 2 anjing. Satu saudara sayangin betul. Satu saudara nggak sayang. Yang satu ini kecenderungannya saudaraku biasanya akan sakit-sakitan, buat banyak ulah, dan lain sebagainya. Anjing aja begitu saudara. Karena memang gini, kita itu diciptakan Tuhan di dalam kasih. Kebutuhan terbesar kita bukan uang. Kebutuhan terbesar saudara bukan uang, bukan. Justru kalau saudara punya banyak uang, saudara nggak mengerti kasih, engkau akan merusak dirimu. Banyak orang berpikir, kalau ada uang ini, no. Kalau kamu pun punya banyak uang, kamu akan mencari kasih dengan uangmu. Dan kamu tidak akan mendapatkan kasih yang sesungguhnya. Karena kasih yang sesungguhnya nggak bisa dibeli. Tapi kalau saudara punya kasih, mengerti kasih, hidup di dalam kasih, tinggal di dalam kasih, hidupmu akan aman, hidupmu akan tentram. Kita semua takut ditolak, saudaraku, dalam kehidupan kita. Kita semua mau diterima oleh orang lain sebagaimana kita adanya, tapi karena kasih yang bersyarat itu, kita selalu berusaha menampilkan perform yang baik supaya kita diterima. Akibatnya kita kehilangan spontanitas dan keunikan kita.
Daripada kita menjadi hidup dalam spontanitas dan keunikan, kita mau menjadi seperti orang lain harapkan kita menjadi. Supaya apa? Kita dikasihi. Kita mau hidup seperti apa yang diinginkan oleh orang lain. Supaya apa? Kita dikasihi. Saya tidak berkata kita hidup sembarangan loh saudara, bukan itu maksud saya. Alkitab bilang hati nurani Tuhan kasih sama kita untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Tapi karena kebutuhan kasih kita yang begitu besar, kita rela untuk mendapatkan kasih itu, kita rela lakukan apa saja untuk kita dikasihi oleh seseorang, saudara. Saudara lihat betapa besarnya kebutuhan akan kasih dalam hidup kita. Karena kalau kita sudah mendapatkan kasih dalam kehidupan kita dari Tuhan, manusia bisa gagal mengasihi kita, tetapi Tuhan tidak pernah gagal mengasihi kita. Kenapa ada orang membenci dirinya? Karena mereka nggak tahu tentang kasih yang sejati, kasih yang sesungguhnya dalam hidup ini. Kita perlu beristirahat. Ya, banyak orang lelah dengan pikirannya, dengan segala pergumulan-pergumulan, emosi-emosi yang tidak stabil dalam hidup ini. 1 Yohanes 4:18, baca sama-sama. 1-2 ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Istirahat menolong kita untuk mendapatkan kekuatan dan energi yang baru dalam perjalanan berikutnya. Saudara udah capek melakukan aktivitas, saudara tidur, saudara bisa tidur istirahat dengan nyenyak, dengan baik. Ketika saudara bangun pagi, saudara punya energi lagi untuk melakukan aktivitas hidupmu. Engkau punya energi lagi dan engkau sudah rehat, saraf-sarafmu, otakmu juga udah beristirahat dan engkau kembali punya energi untuk melakukan perjalanan kehidupanmu berikutnya. Kalau engkau nggak bisa istirahat karena engkau tidak tahu tempat istirahatnya, kau tidak akan mendapatkan energi baru. Saudara tidak setia, Allah tetap mengasihimu? Yes. Saudara tidak mengasihi Tuhan, Tuhan tetap mengasihimu? Yes. Saudara menghina Tuhan, Tuhan tetap mengasihimu? Yes. Saudara terus jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengasihimu? Yes. Sebutkan apa saja. Kenapa bisa begitu ya? Sebab Allah adalah kasih, bukan memiliki kasih. Kalau Allah memiliki kasih, dia bisa nggak kehilangan kasih? Bisa. Tetapi kalau dia adalah kasih itu, dia bisa kehilangan kasih nggak? Enggak, karena dia sendiri kasih. Allah bukan memiliki kasih, tetapi Allah adalah kasih. Jadi kasihnya tidak pernah gagal. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sebutkan apa saja yang kau tidak suka, Allah tetap mengasihimu. Mungkin kau berdebat dengan Allah, kau berkata, Tuhan kau enggak adil, engkau tidak begini, Allah tetap mengasihimu. 1 Yohanes 4:10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Inilah kasih itu. Bukan saya berusaha untuk dikasihi Allah. Bukan karena saya sudah berbuat baik baru saya dikasihi Allah. Bukan karena saya rajin ke gereja Allah mengasihi saya. Bukan karena saya sudah memberi persembahan Allah mengasihi saya. Bukan. Tetapi Allah telah mengasihi kita no matter what, tidak peduli apapun kondisinya. Bahkan firman Tuhan katakan Allah mengasihi kita pada waktu kita masih berdosa. Jadi kasih Allah itu bukan barter. Kasih Allah itu satu arah.